Ada dua karyawan yang diterima di saat yang bersamaan di sebuah perusahaan. Mari kita sebut saja namanya adalah Mawar dan Melati. Selain diterima di saat yang bersamaan, Mawar dan Melati juga menduduki posisi yang sama-sama sebagai admin, dan tentu saja gaji yang mereka dapatkan pun juga sama. Waktu pun berjalan, setahun kemudian sudah berlalu, Mawar dan Melati sama-sama memberikan performa yang bagus. Mereka selalu menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu dan tidak membuat kesalahan. Suatu ketika, Mawar mengetahui bahwa kenaikan gaji yang diterima Melati lebih besar daripada apa yang Mawar terima. Mendapati hal ini, Mawar pun marah, Mawar pun kesal dan memutuskan untuk langsung menanyakannya kepada pimpinan. Pimpinan ketika ditanya oleh Mawar kenapa bisa terjadi hal seperti ini, dia tidak langsung menjawabnya, malah memberikan Mawar sebuah perintah untuk dilakukan, yaitu mengkontak supplier A untuk menanyakan berapa harga kertas HVS yang terbaru. Mawar pun mengkontak supplier A dan mendapati jawaban bahwa harga terbaru dari HVS adalah 30.000 per remnya. Pimpinan kembali bertanya kepada Mawar, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Mawar pun kembali mengkontak supplier A dan menanyakan bagaimana untuk mendapatkan harga yang lebih murah, dan kembali menginfo kepada pimpinan bahwa jika mereka membeli 5 rem, maka harga bisa turun menjadi 29.000. Pimpinan kembali bertanya, jika kita membeli langsung 10 rem, berapa harga yang kita dapatkan? Samakah atau bisa lebih murah? Mawar pun kembali mengkontak supplier dan melaporkan kepada pimpinan bahwa untuk pembelian 10 rem atau lebih, harga bisa menjadi 28.000 per remnya. Setelah mendapati jawaban dari Mawar ini, pimpinan meminta Mawar untuk menunggu di ruangannya dan kemudian dia memanggil Melati. Sama seperti Mawar, Melati pun diperintahkan untuk menanyakan harga kertas HVS. Tapi Melati diminta untuk mengkontak supplier B. Sesaat kemudian, Melati kembali ke ruangan pimpinan dan melaporkan bahwa dari supplier B, harga HVS adalah 30.000 per remnya. Tapi jika pembelian langsung 5 rem, maka supplier B bisa memberikan harga 29.000, dan untuk harga terbaik, yaitu pembelian 10 rem ke atas, maka harga bisa berkurang lagi menjadi 28.000. Mendapati jawaban Melati, akhirnya pimpinan mulai berbicara empat mata dengan Mawar tentang alasan kenapa Melati bisa mendapatkan kenaikan yang lebih tinggi daripada Mawar. Pimpinan menjelaskan bahwa performa Mawar dan Melati memang sama-sama bagus. Mereka selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan tidak melakukan kesalahan. Hanya saja yang membedakan adalah Melati mampu memberikan yang lebih daripada yang diminta, sementara Mawar hanya memberikan sesuai dengan job desk-nya dia, sesuai dengan apa yang dia minta. Nah, dari cerita ini mungkin Anda sudah bisa menebak bahwa pertanyaan saya adalah tentang apa yang sudah kita berikan saat kita bekerja. Ya, itu salah satu pertanyaan saya, yaitu apakah kita seperti Mawar yang hanya menyelesaikan job desk kita, atau seperti Melati yang mampu memberikan lebih daripada apa yang diminta kepada kita. Dan tentu saran saya adalah jadilah seperti Melati. Karena ketika kita mampu memberikan yang lebih, maka perusahaan tidak akan segan untuk memberikan kita benefit yang juga lebih. Dan andai kata perusahaan tidak bisa melihat hal itu, jangan khawatir. Karena pasti ada orang lain yang bisa melihat, pasti ada perusahaan lain yang bisa melihat, yang bisa memberikan kita benefit yang sesuai dengan apa yang sudah kita berikan. Nah, pertanyaan kedua saya tujukan kepada Anda para business owner atau Anda para manajemen. Pertanyaannya adalah, seberapa sering Anda mengkomunikasikan performa karyawan Anda dengan mereka secara personal? Apakah Anda hanya menilai performa mereka secara KPI dan menyimpannya sendiri, atau Anda mengkomunikasikan hal ini kepada mereka? Ketika Anda tidak pernah mengkomunikasikan performa si karyawan dengan mereka, maka jangan kaget jika banyak mawar-mawar yang ada di perusahaan Anda. Jangan kaget jika banyak karyawan Anda yang merasa kecewa. Karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang diekspektasikan perusahaan, dan mereka tentu berpikir bahwa mereka sudah melakukan hal yang baik. Dengan mengkomunikasikan performa mereka,
tidak hanya si karyawan jadi tahu seberapa jauh pencapaian si karyawan, tapi mereka juga tahu sebenarnya apa ekspektasi perusahaan terhadap mereka. Dan ketika kita rutin melakukan komunikasi ini, performa perusahaan pasti meningkat karena karyawan juga mampu meningkatkan performanya berdasarkan apa yang diekspekkan oleh perusahaan. Jadi saran saya untuk Anda para business owner, para manajemen, sering-seringlah mengkomunikasikan tentang performa masing-masing karyawan dengan mereka. Setidaknya Anda bisa mengkomunikasikan performa si karyawan, melakukan evaluasi bersama paling tidak setahun 2 kali. Bisa semakin sering, itu akan semakin bagus. Terserah Anda mau menjadwalkannya seperti apa. Yang pasti poin utamanya adalah kita sebagai business owner, sebagai para manajemen, kita harus bisa mengkomunikasikan, kita harus bisa memberitahukan kepada karyawan kita tentang performa dan ekspektasi kita kepada mereka. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.